Kami bukan menuduh. Menuduh, kami memastikan bahwa Raffi ini benar-benar melakukan. Yang kami sampaikan, coba baca lagi video kami dari awal, bahwa ada dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh artis R ini. Mana orangmu? Kan kamu katanya ada bukti. Sini dong, udah seminggu di Instagram saya posting enggak? Kami undang untuk datang sekarang. Karena kalau nggak ada kamu, ya apa gunanya nih bicara gosip doang ya nggak? Saya nggak diundang langsung. Kalau terbuka kayak gitu kan bukan undangan namanya. Pertama. Terus yang kedua, kami tidak melayani debat sesuatu yang sifatnya ini masuk ke ranah ya. Dan kalau untuk pembuktian kan bukan di depan kawan-kawan sebenarnya. Dari dulu sampai sekarang aku selalu bilang, Bang, udah biarin aja. Tapi untuk kali ini, rasa-rasanya karena menyangkut kredibilitas perusahaan, karena perusahaan juga harus dijaga dengan baik, lagi mau IPO, dan ya aku akhirnya, Bang, minta tolong, Bang. Aku akhirnya minta tolong beliau. Ramai diperbincangkan soal keterlibatan Raffi Ahmad dalam kasus pencucian uang kini semakin memantik perhatian banyak berbagai kalangan, termasuk pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang ikut mendampingi suami dari Nagita Slavina itu. Pada suatu kesempatan, Raffi dan Hotman pun mengadakan konferensi pers yang digelar untuk menjawab tudingan pencucian uang yang dilayangkan oleh National Corruption Watch. Di tengah klarifikasi yang disampaikan olehnya, terdapat pula rasa geram dari Hotman Paris yang mengaku kecewa atas mangkirnya para anggota NCW yang sengaja tidak hadir dari ajakannya untuk membuktikan berbagai tudingan yang dilontarkan oleh organisasi tersebut. Dan di waktu yang bersamaan, pihak National Corruption Watch juga mengadakan konferensi pers di tempat yang berbeda, yang mana Hanifah Sutrisna selaku ketua NCW pun turut memberikan klarifikasinya soal tudingannya terhadap Raffi Ahmad sekaligus menjawab alasan mengapa pihaknya tak menghadiri undangan dari Hotman. Lantas seperti apa klarifikasi pihak National Corruption Watch mengenai tudingan yang dilontarkan pihaknya itu? Dan apa yang menjadi alasan pihak NCW yang sengaja tidak menghadiri undangan dari Hotman dan juga Raffi Ahmad? Begini, kami bukan menuduh. Menuduh, kami memastikan bahwa Raffi ini benar-benar melakukan. Yang kami sampaikan, coba baca lagi video kami dari awal, bahwa ada dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh artis R ini. Nah, bukan tuduhan loh. Ada dugaan berdasarkan dari pengaduan masyarakat yang kami terima dan sudah kami coba pelajari dari awal, sehingga menurut kami jika pengaduan masyarakat ini tidak kami sampaikan, kredibilitas kami sebagai LSM NCW pun nanti dipertanyakan sama masyarakat apa gunanya dibuka pengaduan masyarakat tapi tidak diteruskan apa yang kami sampaikan. Lebih kepada itu. Jadi bukan tuduhan, ini saya klarifikasi, bukan tuduhan dan fitnah kepada Raffi, tapi kami hanya mengingatkan bahwa ada pihak yang mengatakan ada dugaan bahwa Raffi ini menerima ini segala macam dengan modus-modus seperti ini yang sudah kami ceritakan. Hingga saat ini ada 2 laporan yang sudah kami konfirmasi terkait dengan ada dugaan ini. Begini, tindak pidana pencucian uang itu kan ada 3. 1 namanya placement, 2 layering, 3 nama integrating. Jadi nggak hanya ada orang tiba-tiba menerima uang besar habis itu dianggap tindak pidana pencucian uang, tidak. Placement ini dia menempatkan mempercayakan sejumlah uang ditempatkanlah pada orang-orang tertentu, bentuknya bisa nomini, atas nama atau segala macam. Yang kedua itu layering. Layering ini dilakukan dengan membuat ada holding perusahaan, ada anak perusahaan, ada cucu perusahaan, ada akun-akun berikutnya di bawah. Ya kan, kemudian yang namanya integrating ini prosesnya merger, akuisisi segala macam. Nah disinilah kita lihat dari 3 kemungkinan TPPU ini di bagian mana yang masuk di akal ini. Oh ini lagi kami pelajari. Ya. Kami pun tidak mau gegabah menyampaikan bahwa ini akan segera kami gulirkan segala macam. Kami berdebat nggak ada gunanya.
Kalau debat begini langsung. Yang pertama adalah gua mau lihat dulu ada nggak batang hidung orang yang kita undang di sini. Nah, kita tantang untuk bawa bukti. Mana orangnya? Halo National Corruption Watch, mana orangmu? Kan kamu katanya ada bukti. Sini dong. Udah seminggu di Instagram saya posting, bener nggak? Kami undang untuk datang sekarang. Karena kalau nggak ada kamu, ya apa gunanya ini mau bicara gosip doang, ya nggak? Ada nggak? Coba lihat tampangnya di sini. Ada nggak National Corruption Watch? Watch. Nggak ada. Kok gayanya di TV? Kalau mau masuk TV agar masuk ikut sama Raffi sama Hotman, kami tiap hari masuk TV. Boleh ikut di belakang tuh nanti. Mana National Corruption Watch? Kita udah tiap hari saya posting, bawa buktinya. Kok nggak ada? Ini semua adanya tukang gosip semua. Nggak ada ya? Aduh, parah loh. Katanya berani. Oke. Saya nggak diundang langsung. Kalau terbuka kayak gitu kan bukan undangan namanya. Yang pertama. Terus yang kedua, kami tidak melayani debat sesuatu yang sifatnya ini masuk ke ranah ya. Dan kalau untuk pembuktian kan bukan di depan kawan-kawan sebenarnya. Kenapa saat ini kami menerima untuk mengklarifikasi ini? Karena ranah yang dibuka oleh Saudara Hotman Paris ini bukan ranah debat yang patut kita hadiri, begitu ya Bang ya? Yang di TV itu disebutkan dari segi jawabannya pun itu ngawur. Hanya dia bilang, saya dapat telepon, ya kan? Saya dapat telepon, saya zoom, katanya. Itu tuduhan apa itu? Tapi kemudian dulu dikaitkan ke siapa itu pajak? Rafael. Kemarin dikaitkan lagi ke apa kaitannya ke kampanye, ke kasino. Jadi udahlah. Jadi sekali lagi karena National Corruption tidak berani datang ke sini, ya udahlah, sudah tahulah kelas kamu kayak apa. Kalau kau juga memang punya bukti, ayo laporin. Ya, laporin. Jadi apalagi yang mau didebatkan kalau nggak ada orangnya? Jadi waktu itu memang ada berita yang menyatakan saya dibilang pencucian uang, ada uang ratusan miliar, terus saya dibilang ada bikin kasino, bikin ini, bikin itu. Kemarin waktu saya bikin acara di kantor saya, waktu itu kemarin kebetulan saya lagi punya acara live shopping sama Pak Menteri Perdagangan di kantor saya. Terus tiba-tiba wartawan banyak di bawah Bang. Di situ saya ngomong, itu tidak benar, tapi kan tempatnya tidak proper. Nah makanya kali ini alhamdulillah juga ada teman-teman juga, ada kawan saya juga, Rofi yang tahu persis lah ini gimana uangnya masuk ke Trans dan lain-lain. Wah, karena biasa bangsa ini biasa di beritain hoax. Kalau niat saya nggak ada kok, saya tidak mau menduga siapa-siapa, saya pun tidak mau menyerang, tidak mau juga melaporkan hal-hal yang seperti ini, tidak. Saya cuma ingin mengklarifikasi saja bahwa itu tidak benar. Hanya sekedar ngejok konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi.com. Merasakan adanya dampak buruk bagi perusahaan miliknya, tak pelak permasalahan ini pula yang membuat Raffi Ahmad semakin gencar dan serius dalam menghadapi tudingan yang dilontarkan pihak NCW terhadap dirinya. Keseriusan Raffi Ahmad terbukti di mana ia sebelumnya juga sempat buka suara dan membantah jika dirinya sama sekali tak melakukan pencucian uang seperti yang disangkakan oleh pihak NCW. Pada kesempatan kali ini, Raffi Ahmad yang ditemani oleh Hotman akhirnya memberanikan diri untuk menjabarkan pundi-pundi kekayaan yang ia dapat selama 25 tahun berkarir di dunia entertain. Bahkan dalam penuturan yang disampaikan olehnya, Raffi Ahmad juga membocorkan jikalau dirinya bisa dibayar 50 juta per jam. Lantas benarkah hal ini rela dilakukan Raffi sebagai bentuk bantahan dirinya atas tudingan yang dilontarkan pihak NCW? Tapi ini masalahnya ini menyangkut kredibilitas.
dibilang pakai ada pencucian uang negara lah, disangkut pautkan dengan ada nama baiknya anak presiden lah, ada dibilang saya bukan tempat judi, kasino, judi online terkait sama Rafael Alun. Kayaknya tambah lama ini harus saya klarifikasi karena ini menyangkut kredibilitas saya. Apalagi kemarin permasalahannya ini banyak banget klien-klien iklan, klien-klien semua perusahaan, Rans. Ini yang jadi merasa terganggu. Akhirnya saya mau klarifikasi. Kalau uang yang mana saya dapatkan ini, saya kerja dari umur saya 13 tahun. 13 tahun sampai detik ini usia saya 37 tahun nih. Kita lagi ulang tahun tanggal 7 Februari nih ya. Kasih kado. Makasih Bang. Umur kita sama? Tidak beda. 37 tahun saya kerja. Jadi sudah hampir 25 tahun aku kerja. Dan alhamdulillah ya meskipun karir saya seperti anak tangga, tapi sampai detik ini saya dipercaya oleh stasiun TV, berbagai macam brand, dan saya menabung. Di luar, bayangin aja saya 26 tahun bekerja. Kalau kita syuting ya 26 tahun bisa dikalkulasikan aja gitu berapa yang saya dapetin, ditambah kemarin saya bangun perusahaan Rans. Dan Rans Entertainment sendiri alhamdulillah sudah berjalan 6 tahun. Sekarang ini udah zamannya ada fundraising lah, ada investment lah. Waktu itu 2 tahun lebih yang lalu kita udah pernah preskon bahwa valuasinya Rans Entertainment waktu itu sudah di angka 2,7 triliun, masuklah investment dari MTech. Ya, di situ juga udah preskon juga, dan itu kan semuanya juga jelas. Apalagi Rans sendiri kita sudah mau IPO. Doain, mohon doanya 2-3 tahun lagi lah insya Allah kita IPO, go public, di mana memang uang semuanya structure, semuanya sudah dibersihkan dan dibereskan, dirapikan. Silakan saja kalau mau dicek ini apapun itu silakan. Kita memang sudah mau menjadi perusahaan yang terbuka, semuanya pun harus terbuka. Jadi rasa-rasanya ya janganlah, saya kan termasuk anak muda, generasi muda yang sekarang yang ingin sukses, yang ingin juga meneruskan ibaratnya untuk memperjuangkan perusahaan-perusahaan kita untuk menjadi lebih baik. Ya janganlah diberitakan yang ya merugikan, apalagi menyesatkan seperti ini. Dari dulu sampai sekarang aku selalu bilang, Bang, udah biarin aja. Tapi untuk kali ini rasa-rasanya karena menyangkut kredibilitas perusahaan, karena perusahaan juga dijaga dengan baik, apalagi mau IPO, dan ya aku akhirnya Bang minta tolong Bang, aku akhirnya minta tolong beliau. Tapi rata-rata ya memang bagus, rata-rata antara 25 juta ke 50 juta sekali tampil kan kalau di TV kan? Iya, kalau sejam. Oh, sejam. Gua juga kan sejam nongol tahu gua. Hitung aja 20 tahun udah berapa Lamborghini itu. Ya dan beneran aku tuh dari sampai tahun 2023 itu satu hari selalu 3 program. Cuman ini karena sekarang mau menuju perusahaan aku udah mau IPO, jadi aku pun harus punya waktu untuk perusahaan. 3 program kali 50 juta 150 juta sehari, kali 30 berapa tuh? Apa setengah M? Apa? Benar nggak sih? Satu, gimana sih ngitungnya? Kalau 3 program sehari, rata-rata 50 juta berarti 150 juta. Kalau 10 hari berarti 1,5 M, benar nggak sih? Iya. Kalau kali 1 bulan 30 hari apa setengah M? Jangan 1 minggu libur. Nah, itu 20 lah, 20 hari lah. Kemudian disampaikan juga tadi bahwa pada saat COVID didirikanlah perusahaan, dan akhirnya dalam waktu 3 tahun terakhir ini dia bisa mendapatkan meleverage kekayaan dia hingga nilainya triliunan. Bagi kami di LSM NCW ini mempelajari tindak tanduk, mempelajari aktivitas keuangan itu kita melihat dari histori. Apa ya secara logika? Dalam waktu 3 tahun orang bisa memiliki kekayaan triliunan. Begini, bukti itu biarlah aparat penegak hukum yang menindaklanjutinya. Karena LSM NCW ini bukan penegak hukum. Kami hanya bisa melakukan pencegahan, kami hanya bisa melakukan pengaduan, mengkanalisasi pengaduan masyarakat. Dan ini harusnya aparat penegak hukum menindaklanjuti. Kan ada KPK RI, ada Barreskrim Polri, ada Kejaksaan Agung, ya kan. Jika ada aliran yang tidak wajar, PPATK harusnya bisa menyajikan itu. Dan masyarakat pun sekarang kan sudah cerdas. Nah, banyak hal yang harusnya selama ini masyarakat. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu memisahkan. Kalau orang tua gua pada akhirnya tidak menganggap gua anaknya lagi. Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gua kenapa-napa, dibunuh misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love,
cinta untuk semua. Tak cuma soal money laundry, tudingan lain yang membuat Raffi Ahmad dan Hotman Paris geram ialah di mana pihak National Corruption Watch juga menyebut jika keduanya difitnah memiliki usaha kasino online. Menyikapi adanya hal tersebut, Hotman yang tak terima dengan tuduhan yang dilontarkan NCW kini kembali memberikan tanggapannya soal tuduhan yang dialamatkan untuk dirinya dengan Raffi Ahmad. Anak presiden judi online, sampai gue ikut-ikutan. Ya, katanya kita judi online ya. Dibilang gue juga buka kasino. Dari dulu aku tuh lapor-lapor gitu, nggak kata Bang Hotman juga ngapain kalau memang enggak. Udah, dan aku juga niatnya ini ada Bang Hotman dan ada teman-teman wartawan, terima kasih udah datang. Aku hanya ingin berklarifikasi dan tabayun aja, udah nggak ada. Silakan kamu dicek, hanya itu aja. Gue tuh nggak pernah mau lapor-lapor, gue nggak pernah mau punya musuh, gue pengen hidupnya santai aja. Silakan aja terus berkoar-koar. Dan ini juga kayaknya rasanya cukup, karena kemarin aku klarifikasi waktu pas di kantor itu sama Pak Zul, kan nggak enak juga Pak Menteri, terus ada beberapa wartawan, ya aku jawab seininya aja. Tapi karena beritanya udah rame, kayaknya aku harus mengklarifikasikan di tempat yang proper gitu. Karena semakin banyak berkoar, nanti ganjarannya bukan dari segi hukum, semakin dicibir orang. Itu aja deh. Justru karena kami itu nggak ingin dicibir, makanya kami sukses, ya nggak? Ya doain lah. Karena sepertinya fitnahnya keterlaluan sekali dan juga banyak klien-klien yang nanya, ya aku jelasin bahwa itu tidak benar. Ya mudah-mudahan orang yang memberikan narasi-narasi seperti ini, ya tolonglah jangan memberikan narasi yang menyudutkan, apalagi yang membuat merugikan. Tapi saya percaya kok Allah juga tidak tidur, pasti apapun itu yang benar pasti akan diberikan jalan yang terbalik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkarir dari umur 13 tahun sampai sekarang, alhamdulillah aku kerja keras pagi, siang, sore, malam. Jadi jangan percaya dengan hal yang seperti itu. Gua nggak punya kasino. Sekali lagi, yang mengatakan gua punya kasino, monyong lo, ya. Semoga bapak ibu kamu nggak menyesal lahirin kamu. Gua ngerti aja kasino kagak, enak aja nuduh gua dan Raffi, Hotman dan Raffi punya kasino online. Sekali lagi, monyong lo, ya. Kalau hidung lu punya berani kasino yang mana, tunjukkan ke gua, ya. Kalau lu bisa buktikan, gua kasih di berlian gua nih. Ini harganya 12 miliar. Ini 10 miliar. Gua kasih lu 22 miliar. Ya, kalau kau bisa ada indikasi apapun. Gua itu orangnya gak ngerti gitu-gituan. Apalagi kasino online. Gua menjamin 100% kalau masalah itu. Acara sahur aja selama Raffi terjun dalam ini, dia nggak pernah ada sahur 1 tahun pun absen loh. Jadi dari muda sampai dia punya anak 2, acara sahur dia hantem terus. Iya, aku sedih aja kalau diberitain kayak begitu-begitu. Kalian nggak lihat aku kerja ini 20 tahun lebih, bener-bener dari bawah. Dan kalau kalian juga lihat yang kita lakuin ini bener-bener pekerjaan kita ini di dunia entertain, dan juga kita ada digital juga. Kayak tadi kita live shopping, bener-bener support UMKM, support produk lokal. Jadi kalau ada berita-berita yang seperti itu, yang pasti jelas saya katakan tidak benar adanya. Jadi jangan percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.